Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai aljabar. Kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai oleh siswa adalah menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Selanjutnya adalah tokoh yang berperan penting dalam materi aljabar. Kita lihat ini ada seseorang, ya siapakah orang itu? Kita lihat. Kata aljabar berasal dari kata aljabar yang diambil dari buku karangan Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi, yaitu Kitab Al-Jabr wal Muqabalah yang membahas tentang cara menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar. Al-Khwarizmi adalah ahli matematika, astronomi, dan geografi yang termasyhur. Ia lahir di Khwarizm, Uzbekistan, dan wafat di Baghdad pada tahun 850 Masehi. Selain buku tentang aljabar, ia bersama tim ahli geografinya telah menghasilkan peta pertama dunia pada tahun 830 Masehi. Mengenal bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Aljabar itu adalah suatu bentuk persamaan matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf yang belum diketahui nilainya. Contoh, umur Fajra adalah 7 tahun lebih tua dibandingkan adiknya Eva. Kita bisa mengubah kata-kata di atas menjadi bentuk aljabar. Karena umur Eva tidak diketahui, kita bisa memisalkannya dengan huruf apa saja. Misalnya, umur Eva kita misalkan dengan X. Maka, umur Fajra dapat dinyatakan dengan X ditambah 7. Bentuk X ditambah 7 merupakan salah satu contoh bentuk aljabar. X bisa diganti dengan apa saja sesuai dengan umur Eva. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Bentuk aljabar. Bentuk-bentuk seperti 2A, negatif 3B, 7XY, 12X kuadrat, 3M ditambah 4, negatif 8P dikurang 5Q, dan 4X ditambah 2Y dikurang 8 disebut bentuk aljabar yang terdiri atas variabel atau gabungan bilangan dan variabel yang terkait dengan operasi hitung. Pada bentuk 2X ditambah 4, kita bisa lihat bahwa 2 itu merupakan koefisien, sedangkan X adalah variabel dan 4 adalah konstanta. Saya ulangi, pada bentuk 2X ditambah 4, 2 merupakan koefisien, X merupakan variabel, 4 merupakan konstanta. Sekarang kita lihat sama-sama. Apa itu koefisien? Koefisien itu adalah bilangan yang melekat pada variabel. Jadi koefisien itu adalah bilangan yang melekat pada variabel. Sedangkan variabel itu sendiri adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Ya. Variabel, ini X tadi adalah variabel, merupakan lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel bisa disebut juga sebagai peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf. Tidak hanya X, boleh huruf yang lain, mau A, B, C, sampai Z boleh. Tetapi yang paling umum digunakan adalah huruf X. Kemudian adalah konstanta.
Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel atau bilangan yang berdiri sendiri. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya. Suku tunggal dan suku banyak. Apa yang dimaksud dengan suku tunggal dan suku banyak? Kita lihat bersama. Bentuk-bentuk aljabar seperti 4A, 6AB kuadrat, dan negatif 5A kuadrat BC pangkat 3 disebut bentuk aljabar suku 1 atau suku tunggal, atau boleh juga disebut monomial. 4A, 6AB kuadrat, negatif 5A kuadrat BC pangkat 3 disebut suku 1. Kemudian, bentuk-bentuk aljabar seperti 2P ditambah 15, 7P kuadrat dikurang 10P, negatif 6P pangkat 3 ditambah 5PQ disebut bentuk aljabar suku 2 atau binomial. Ya. Di sini suku 2, 2P ditambah 15, 7P kuadrat dikurang 10P, negatif 6P pangkat 3 ditambah 5PQ, itu disebut suku 2. Bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku disebut suku banyak atau polinom. Misalnya 2A dikurang 5AB ditambah 4C, ini kita sebut sebagai suku 3. 2A dikurang 5AB ditambah 4C, suku 3. P pangkat 3 ditambah 2P pangkat 2 dikurang 7P dikurang 8 kita sebut sebagai suku 4. P pangkat 3, 2P pangkat 2, negatif 7P dikurang 8, maka ini disebut suku 4. 9X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat Y dikurang 5X ditambah 8Y dikurang 7Y kuadrat disebut suku 5. Nah, mulai dari suku 3 dan seterusnya kita anggap sebagai suku banyak atau polinom. Sekarang kita lanjut dengan suku-suku sejenis. Apa itu suku-suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Saya ulangi. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Kita bisa lihat contoh berikut. Contoh nomor 1. 7X, 4X, 5X itu dikatakan sebagai suku sejenis. Variabelnya sama-sama yaitu X. Kemudian nomor 2. 5X kuadrat, 6X kuadrat, 7X kuadrat disebut sebagai suku sejenis karena variabelnya sama yaitu sama-sama X kuadrat. Sekarang lihat yang nomor 3. 4XY kuadrat, 5X kuadrat Y. 1XY pangkat 2, ini X pangkat 2Y. Ini dan ini dikatakan suku yang tidak sejenis karena yang satu X, yang satu di sini X kuadrat, yang di sini Y kuadrat, di sini Y. Atau kita bisa bandingkan 4X kuadrat dengan 5X pangkat 3Y. Ini juga dikatakan suku tidak sejenis. Karena yang di sini X, di sini X pangkat 3, di sini Y pangkat 2, di sini Y. Nomor 4, 5XY kuadrat Z, 6XY kuadrat Z, dan 9XY kuadrat Z dikatakan suku sejenis karena variabelnya sama. Sama-sama X, kemudian Y pangkat 2, kemudian ada Z, ada Z, ada Z, maka dikatakan suku sejenis. Sekarang lihat yang nomor 5, 4XY dengan 5AB dan 6CD. Ketiga suku ini dikatakan suku yang tidak sejenis karena variabelnya berbeda-beda. Ada XY, ada AB, ada CD. Nomor 6, 6X kuadrat, saya ulangi, 6XY kuadrat, 3X kuadrat YZ, 5XY Z kuadrat dikatakan suku tidak sejenis karena walaupun variabelnya ada yang sama, contoh yang ini 3X kuadrat YZ dengan 5XYZ kuadrat, tetapi pangkatnya berbeda. Di sini X-nya pangkat 2, di sini X.
di sini Z, di sini Z pangkat 2, maka dikatakan suku yang tidak sejenis. Kita lanjut. Contoh soal. Contoh nomor 1. Tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut. 7A ditambah 18 dikurang 3A. B, 2x kuadrat, 2x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 7x. Untuk yang A, ini sukunya ada 3, yaitu 7A, 18, dan negatif 3A. Maka ini dikatakan suku 3 untuk yang A. Sekarang yang B, banyak suku pada 2x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 7x adalah 4, yaitu sukunya 2x pangkat 4, 5x pangkat 3, negatif 4x kuadrat, dan 7x. Nah, di sini 7 ya, bukan 77 di sini, dan 7x ya. Maka ini dikatakan suku 4. 2. Identifikasilah unsur-unsur bentuk aljabar berikut. Yang pertama 6A ditambah B, yang kedua 13 dikurang 9M kuadrat. Di sini kita diminta menyebutkan unsur-unsur yang ada dalam bentuk aljabar. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. 6A ditambah B. Variabelnya ada 2. Di sini ada 6A ditambah B. Variabelnya ada 2, yaitu A dan B. Konstantanya itu 0 karena tidak mempunyai konstanta, tidak ada angka yang sendirian di sini. Kemudian koefisien dari A atau angka yang melengkap di A itu adalah angka 6, maka koefisien A 6. Nah, bagaimana dengan yang B? Kalau di depan B ini tidak ada angka, berarti sebenarnya di sini ada angka, yaitu angka 1B. Tetapi untuk 1B cukup kita tulis B, sehingga koefisien dari B adalah 1. Karena tidak ada yang melekat di B, maka koefisiennya adalah 1. Jumlah sukunya ada berapa? 6A ditambah B. Jumlah sukunya ada 2. Selanjutnya 13 dikurang 9M kuadrat, variabelnya yaitu M. Oke. Konstantanya, angka yang sendiri tanpa variabel, yaitu adalah 13. 13 ini adalah konstanta. Koefisien dari M kuadrat yaitu negatif 9, karena di sini dikurang 9M kuadrat, maka koefisiennya adalah negatif 9. Jumlah sukunya ada berapa? Jumlah sukunya ada 2, yaitu 13 dengan negatif 9M kuadrat. Oke, kita lanjut. Tiga, tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut. 9K ditambah 8M dikurang 4KM dikurang 15K ditambah 7KM. Jawab, suku-suku yang sejenis adalah di sini 9K, ini sejenis dengan negatif 15K. Ya, karena variabelnya sama-sama K, maka di sini 9K dan negatif 15K. Satu lagi yang suku sejenis adalah negatif 4KM dengan 7KM. Ya, negatif 4KM dan 7KM. Ini juga dikatakan suku yang sejenis. Di sini KM, di sini juga KM. Oke. Selanjutnya adalah soal latihan. Kami berikan soal latihan ya, sehingga dapat menguji pemahaman kalian. Ini soal latihan nomor 1. Di sini diminta menentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Tentukanlah suku, maksudnya ini ditanya adalah suku berapa. Oke. Selanjutnya adalah nomor 2. Sama, di sini tentukan banyak suku. Untuk yang nomor 2 hanya diminta menentukan banyak sukunya saja. Oke. Selanjutnya adalah nomor 3. Tentukan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar berikut ini. Kita diminta menentukan suku-suku sejenis. Baiklah, itu ada 3 soal latihan yang dapat kalian kerjakan. Kemudian nanti kalian bisa diskusikan bersama teman maupun guru kalian di sekolah. Oke.
Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya.